Selamat mendengarkan podcast ini. Tidak ada sesuatu yang dadakan dalam berurusan dengan Tuhan. Tuhan sangat ketat dalam menegakkan hukumnya, tatanannya, yaitu proses. Dalam penciptaan alam semesta, nampak Tuhan menunjukkan tatanannya, hukum dari apa yang Allah tetapkan, yaitu proses. Allah menciptakan alam semesta dalam beberapa hari secara bertahap dan sistematis. Dalam sepanjang sejarah kerajaan Allah yang ditulis di dalam Alkitab, kita menemukan proses-proses kehidupan yang dijalani oleh kekasih-kekasih Tuhan. Baik itu Yusuf, Abraham, Musa, Daud, dan lain sebagainya. Ketika Yesus berkata di Matius 6 ayat 19 sampai 21, kumpulkan harta di surga. Itu secara tidak langsung hendak menunjukkan adanya proses, yaitu proses pengumpulan, penumpukan atau akumulasi. Roma pasal 12 ayat yang kedua, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ada satu kata dalam bahasa Inggris transformation, yang di dalam bahasa Yunaninya metamorphoste, yang kemudian di dalam bahasa Indonesia kita mengenal satu kata, ya, metamorfosa. Artinya sebuah proses perubahan. Jadi tidak ada dadakan-dadakan, saudaraku. Saudara tidak bisa dadakan masuk surga. Saudara bisa masuk surga dan layak di hadapan Allah juga harus melalui proses. Memang ada satu fragmen di dalam Injil yang itu sering dipahami salah, yaitu ketika Yesus di kayu salib, Yesus berkata kepada salah satu penjahat yang membela Yesus, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Dan ayat itu dipelintir oleh iblis, dan melalui mulut banyak orang yang tidak mengenal kebenaran, seakan-akan orang bisa masuk surga dadakan. Mengenai hal ini saya sudah jelaskan berulang-ulang, saudara, bahwa pria itu bukan pria sembarangan. Dia mengerti bahwa Yesus akan datang sebagai raja. Dia tidak minta seperti penjahat yang satu agar dirinya diturunkan dari salib. Bahkan pria satu ini yang hari itu juga bersama-sama dengan Yesus, itu membela Yesus. Murid-murid Yesus sendiri lari tunggang langgang meninggalkan Yesus. Tetapi pria ini berkata, orang ini tidak salah. Sementara ratusan bahkan ribuan orang, bisa belasan ribu, berkata salibkan dia. Itu berarti rame-rame orang berkata dia salah. Tapi dia seorang diri mengatakan orang ini tidak salah. Betapa beraninya, saudara. Dia punya latar belakang, saudara. Dan tentu saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Dia tidak mendadak bisa mengenal Yesus sebagai yang akan datang sebagai raja nanti. Tidak dadakan, saudara.
Dia berkata, ingat aku kalau engkau datang sebagai raja, saudara. Jadi tidak ada dadakan. Tolong saudara bisa mengerti atau memahami. Oleh sebab itu kita harus setiap hari mengevaluasi diri. Atau kita bisa mengukur. Kita ini layak tidak masuk kerajaan surga, saudara. Tidak bisa tidak. Setiap hari saudara harus menghadap Tuhan. Menghadap Tuhan untuk dievaluasi oleh Tuhan. Dan kita juga mengevaluasi diri. Allah yang Maha Kudus, yang adalah Bapa yang mendidik, guru yang mengajar, tidak mungkin tidak berbicara. Saudara bodoh atau pintar, cakap atau tidak, layak atau tidak, kudus atau tidak, bagaimana keberadaanmu sesungguhnya? Tidak mungkin Tuhan tidak berbicara. Bahkan kalau saudara mau tahu sedetail-detailnya atau sekecil-kecilnya, dia juga pasti berbicara. Jadi kalau kita tidak pernah mengenal diri kita dengan benar, karena memang saudara tidak serius berurusan dengan Allah. Dan rata-rata sebagian besar saudara memang tidak serius berurusan dengan Allah. Saudara lebih serius berurusan dengan dunia. Ada banyak interest di dalam dirimu, ada banyak fokus di dalam dirimu, dan ini sebenarnya akibat dari kuasa kegelapan yang menyesatkan banyak orang. Mestinya setiap hari kita itu menghadap Tuhan. Dan kita bisa melihat, mengerti kepantasan kita di hadapan Allah. Kelayakan kita di hadapan Tuhan. Tuhan itu hidup. Tuhan itu nyata. Tuhan itu bukan sederetan doktrin dan ajaran. Walaupun Tuhan bisa disusun dalam doktrin dan ajaran, tetapi sesungguhnya Dia adalah Allah yang hidup. Allah yang hidup dan nyata, yang dengan Dia kita harus berurusan secara real, secara nyata. Tuhan telah menjadi sekedar ilmu yang diformulasikan dalam berbagai formula, doktrin, ajaran. Dan banyak orang belajar yang disebut teologi dan merasa sudah berurusan dengan Allah karena belajar teologi. Mereka belajar teologi, berurusan dengan ilmu tentang Tuhan, tapi tidak berurusan dengan Tuhan. Konyolnya, banyak orang merasa sudah berurusan dengan ilmu tentang Tuhan, merasa sudah berurusan dengan Tuhan. Padahal mereka orang yang berdiri di mimbar-mimbar, menjadi penganjur umat, pembicara, mentor, konselor. Betapa mengerikan masa depan kekristenan, saudara. Itu semua tipu muslihat iblis yang harus kita akhiri. Yang harus kita sudahi. Dan itu dimulai dari diri kita. Diri kita. Diri kita. Batin kita.
Banyak orang memberikan porsi yang sangat sedikit, sangat kecil. Ruangan yang sangat sempit untuk Tuhan. Tapi memberikan ruangan seluas-luasnya untuk banyak hal. Dan dia tidak merasa bersalah. Karena sudah menjadi bebal. Sudah tidak bisa merasakan perasaan Allah. Termasuk teolog seperti saya. Kalau tidak serius berurusan dengan Allah, merasa sudah berurusan dengan Allah karena belajar teologi, menyediakan ruangan seluas-luasnya untuk belajar teologi, seluas-luasnya waktu dan tenaga untuk jurnal ilmiah, tulisan-tulisan buku teologi, karya ilmiah, dan aktivitas dalam pendidikan teologi, tapi tidak berurusan dengan Allah. Padahal kami menjadi pembicara, mentor, konselor, pengarah, pencerah katanya. Harus diakhiri. Awas, STT ekonomi ini jangan rusak dalam kebodohan seperti ini. Saudara juga. Berapa jam saudara punya waktu untuk banyak hal. Tapi berapa menit saudara betul-betul mau bertemu dengan Tuhan dan berurusan dengan Dia. Saudara memberi ruangan yang sangat sempit untuk Tuhan. Porsi yang sangat tidak pantas untuk Tuhan. Suatu hari nanti, saudara akan tahu betapa mulia Tuhan itu. Betapa besar Tuhan itu. Tetapi kita telah memperlakukan Dia dengan sangat tidak sopan. Kita melecehkan dan meremehkan Dia. Selagi saudara punya kesempatan untuk mendengar suara ini, dan saudara mau bertobat, bertobatlah. Sebelum waktu hidup saudara usai, dan saudara tidak punya kesempatan memperbaikinya. Harus bertobat. Tidak ada cara lain kecuali setiap hari saudara harus menghadap Tuhan. Anda harus memiliki kepastian, kepantasanmu, kelayakanmu menghadap Allah. Supaya nanti ketika Anda menutup mata, Anda mengerti seberapa layak pantas Anda masuk kerajaan surga. Nggak ada dadakan. Hari ini sembarangan hidup, lalu boleh yakin mati masuk surga. Itu setan telah menyesatkan pikiran. Kalau saudara mau mendengar suara Tuhan ini, suara Bapa di surga ini, tinggalkan semua pergaulan jahat. Tinggalkan teman-teman yang tidak membuat engkau takut akan Allah. Tinggalkan hubungan dengan orang-orang yang membuat saudara tidak menangkat atmosfer Allah. Engkau bertemu dengan seseorang, engkau akan rasakan atmosfer hadirat Allah. Atau bukan? Atmosfer politik. Atmosfer dagang semata-mata. Memang kita harus ketemu orang-orang bisnis dan dalam atmosfer bisnis. Tapi jangan tenggelam di situ. Katakan amin. Tinggalkan itu film, tontonan, lagu, apapun yang tidak menghadirkan hadirat Allah. Karena saudara tidak akan menangkap atmosfer kehadiran Tuhan. Anda tidak akan pernah peka untuk bisa menangkap apakah kehidupanmu berkenan atau tidak. Atau sejauh mana saudara memiliki kualitas hidup di mata Allah. Kita pikir Tuhan toleransi. Setan telah memfitnah Tuhan. Seakan-akan Tuhan bisa toleransi dengan cara-cara hidup wajar seperti yang kita miliki hari ini.
Demi nama Tuhan Yesus, Allah tidak bisa kompromi dengan dosa. Allah tidak bisa disamakan dengan pribadi manapun. Dia Elohim Yahweh yang Maha Kudus. Ketika Musa melihat semak belukar di padang Midian, Tuhan hadir di semak belukar itu. Musa mendekati semak belukar itu. Tuhan berkata, Musa, tanggalkan kasut. Tanggalkan kasut. Tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Kita mesti punya pengalaman begitu. Setiap hari. Tanggalkan kasutmu. Tanggalkan dosamu. Tanggalkan kebiasaan ini. Lepaskan kebersamaanmu dengan si A, si B, si C. Tanggalkan. Supaya engkau layak mendekat kepadaku. Kita harus serius berurusan dengan Tuhan. Dan keseriusan kita harus kita tunjukkan dengan tindakan langkah-langkah konkret. Bukan hanya ke gereja, ikut doa, ikut puasa. Tidak cukup. Doa puasa kita mestinya memberikan kita dorongan, spirit, gairah untuk meninggalkan semua yang harus kita tinggalkan. Jangan kita doa, kita puasa, tetapi di lain pihak kita masih mempertahankan kesenangan-kesenangan dunia. Nggak bisa, saudara. Kita harus benar-benar ekstrim. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita harus tunjukkan kasih kita, cinta kita, hormat kita kepada Tuhan dengan tindakan konkret. Saya percaya kalau saudara mau sungguh-sungguh merubah diri, Tuhan akan mengubah saudara. Ingat kalimat yang saya ucapkan, bagaimana kita bisa berubah, Pak? Tinggalkan rutinitasmu. Rutinitasmu apa? Tinggalkan itu. Saya sudah mengajak saudara untuk meninggalkan rutinitas dengan langkah-langkah yang termasuk ekstrim. Puasa 30 hari, puasa 5 hari, puasa 40 hari, doa setiap pagi. Saya sedang menarik saudara dari rutinitas yang salah. Tetapi itu tidak cukup. Hari-harimu harus saudara warnai dengan langkah-langkah konkret. Meninggalkan segala hal yang Tuhan tidak kehendaki. Saudara harus berani. Kalau tidak, percuma saudara datang ke gereja seperti saat ini. Percuma saudara jadi orang Kristen. Percuma jadi aktivis. Percuma jadi pendeta. Tak pernah kau tahu denyut akhir langkahmu, desah terhenti di tepi peraduan. Kuntum bunga tak lagi menyapa embun pagi. Fajar mentari seakan tak pasti. Kerlingmu tak mampu beri isyarat bisu, kosong tatapan, tanda kering harapan. Tamat pentas hidupmu, segalanya terasa pilu. Sepi sendiri di lorong kekalmu.
Siapapun tak akan bisa membusungkan dada tatkala roh jiwa lepas dari raga. Baru kau sadari kau bukan siapa-siapa, betapa nestapa dirimu. Angkumu dalam kemewahan, meremehkan Tuhan, kau bawa dirimu dalam kehinaan. Andaikan sekarang masih ada kesempatan, ini tinggal satu sisa peringatan. Siapapun tak akan bisa membusungkan dada tatkala roh jiwa lepas dari raga. Baru kau sadari kau bukan siapa-siapa, betapa nestapa dirimu. Angkumu dalam kemewahan, meremehkan Tuhan, kau bawa dirimu dalam kehinaan. Andaikan sekarang masih ada kesempatan, ini tinggal satu sisa peringatan. Anda bisa tidak mempedulikan apa yang saya katakan, dan Anda juga bisa berkata persetan apa yang dikatakan pendeta ini. Dan Anda tahu malaikat akan berkata apa kepada saudara? Persetan kamu. Kamu anak setan. Karena kamu mendengar peringatan Tuhan, tapi kamu tidak menghargai. Anda bisa berkata, tak peduli aku. Malaikat bisa berkata apa kepada saudara? Kau juga memang tidak dipedulikan oleh Tuhan. Jadi rendahkan hatimu dan kenali dirimu, saudaraku. Ingat, Anda pasti mati. Anda tidak bisa menghindari pengadilan Tuhan. Maka tiap hari kita sudah menghadap Tuhan. Untuk mendengar suaranya, tanggalkan kasut dari kakimu. Tanggalkan itu, jangan menempel. Sahabat, teman, apalagi kalau pria-pria di sini sudah punya istri, lalu punya pacar lagi, setan kamu. Itu anak setan. Tanggalkan. Kau sudah punya suami, engkau masih jatuh cinta atau menerima cinta pria lain, itu setan. Itu bukan anak Allah. Tanggalkan itu. Kebiasaan-kebiasaanmu yang jahat, tanggalkan itu. Harus menghadap Tuhan. Dan Tuhan akan melihat kasut-kasut apa yang masih kita kenakan, yang itu membuat kita tidak layak menghampiri Dia. Banyak saudara yang buta. Anda tidak tahu kasut apa yang membuat engkau tidak layak menghampiri Dia. Dan telingamu juga menjadi tuli. Engkau tidak mendengar Tuhan berkata, tanggalkan kasutmu. Engkau sembarangan datang ke gereja dengan dosa yang masih kau lakukan. Kamu berani ikut perjamuan kudus. Kamu berkata, pujilah Tuhan. Kurang ajar mulutmu. Karena mulut yang sama tidak boleh digunakan untuk kejahatan, kenajisan, juga untuk kekudusan. Mulutmu harus dipakai untuk kekudusan atau tidak usah sama sekali.
Kita semua harus bertobat. Termasuk pembicara sendiri. Banyak kelakuan-kelakuan kamu yang tidak benar. Masih judi, masih mabok, suka ngomongin orang, bikin gosip. Itu najis di hadapan Allah. Memang itu wajar di mata manusia. Tetapi itu najis di mata Allah. Tanggalkan kasut. Biar kiranya Tuhan membuka pikiran saudara. Untuk menemukan kasut-kasut apa yang harus saudara tanggalkan. Katakan amin. Allah kiranya memberi saudara kesempatan untuk berubah. Kalau tidak Tuhan akan berkata, nyalah kamu dari hadapanku. Selagi Allah masih membuka hati untuk menerima kita. Sekalipun dosa kita merah seperti kirmizi. Dijadikan putih seperti salju. Walaupun hitam seperti kesumba. Dijadikan putih seperti bulu domba. Selagi Tuhan masih punya anugerah. Pintu anugerah masih dibuka. Bertobatlah. Berubahlah saudara. Saudara bisa berkata persetan itu kata pendeta. Malaikat juga bisa berkata kepadamu persetan kamu. Demi nama Tuhan. Malaikat akan berkata persetan kamu. Demi nama Tuhan yang saya layani. Dia akan berkata persetan kamu. Kalau kau berkata tidak peduli aku. Malaikat bisa berkata Tuhan pun juga tidak peduli kamu. Jangan main-main. Siapapun saudara. Hari ini kalau Tuhan masih beri kita kesehatan. Tuhan masih beri kita berbagai fasilitas. Dan kita masih bisa menjalani hidup. Karena Tuhan masih memberi kesempatan. Sebab Dia tidak ingin seorang pun binasa. Kita beri tepuk tangan. Di antara saudara ini ada orang-orang yang sudah dalam keadaan yang benar-benar kritis. Sedikit lagi Anda punya hati keras. Seperti serosis. Hati yang mengeras dan tidak bisa diperbaiki. Saya pernah mengunjungi orang sakit. Kebetulan saya ada di tempat itu, di kota itu, di luar negeri. Lalu ketemu dengan seorang yang berkata kakak iparnya. Kalau orang Tionghoa bilang cihunya itu sakit. Saya datang ke rumah sakit. Kebetulan ketika saya hadir, ada beberapa dokter di situ. Ada direktur kalau tidak salah. Rumah sakit dan beberapa dokter melihat pasien ini. Dalam percakapan saya menangkap kalimat. Kalau 20 tahun yang lalu sakit ini dikenali, dia tidak akan meninggal. 20 tahun yang lalu. Sekarang hatinya sudah mengeras, serosis. Tidak bisa diperbaiki. Saya ada di situ. Dan pria itu meninggal. Dari keluarga mampu. Tetapi Anda tahu, kematian tidak pernah takut kekayaan, uang, harta, pangkat, gelar, dan kekuasaan. Dia tidak peduli, mau cabut-cabut saja. Dia mati. Jadi saudara kalau punya serosis rohani, bahaya. Kalau Anda kenali jauh-jauh hari, Anda mulai benahi. Anda lepaskan kasut demi kasut yang Tuhan tidak kehendaki. Hatimu belum membatu. Engkau masih bisa diselamatkan. Tapi ada di antara saudara yang sekarang dalam kondisi krisis. Dan harus saya katakan kritis. Kalau engkau tidak radikal keluar dari keadaanmu. Engkau tidak akan pernah mengerti apa artinya pertobatan. Itu berarti engkau tidak akan pernah mengerti kasih Allah yang besar kepadamu. Engkau tidak pernah mengerti Yesus mati di kayu salib untuk kamu. Kamu dan aku yang rusak dan bejat ini. Engkau tidak pernah mengenal kasih Allah. Dan engkau tidak pernah mengenal kerajaan surga. Jangan merasa sudah bertobat. Engkau merasa bertobat dengan ukuran pertobatanmu yang tidak tepat. Banyak kasutmu.
Tapi engkau merasa engkau sudah benar. Engkau tidak pernah berurusan dengan Tuhan. Engkau tidak pernah berurusan dengan Tuhan. Engkau tidak pernah tahu ada kasut-kasut yang melukai hati Allah. Ada kasut-kasut yang menyakiti hatinya. Ada kasut-kasut yang membuat engkau tidak layak menginjak kerajaan surga. Yang harus kamu lepaskan. Dan jika saudara bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kasut apakah itu? Tuhan akan pasti bicara. Tuhan beritahu kepadamu kalau engkau sungguh-sungguh. Saya tahu saudara punya persoalan. Saya juga banyak persoalan. Tapi persoalan jangan menenggelamkan hidup saudara. Setan jangan membuat engkau gagal fokus. Apakah itu kesukaran, apakah itu masalah, atau kelimpahan uang dan segala kesenangan. Jangan menenggelamkan engkau dan engkau gagal fokus. Setan membuat engkau gagal fokus. Hari ini yang saudara harus lakukan adalah datang kepada Tuhan. Buka kasutmu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Oh, haleluya. Tempat engkau berdiri itu kudus. Engkau menghampiri Allah. Engkau berurusan dengan Tuhan. Engkau tidak boleh punya kasut-kasut itu. Jangan sombong. Anda jangan sombong. Ingat ini. Anda jangan sombong. Saudara bukan siapa-siapa. Allah mau saudara berubah. Sebesar apapun kesalahanmu, sebrengsek apapun hidupmu, sekotor apapun dirimu, Dia bisa membasuh dengan darahnya. Dan Dia akan memberi kekuatan, kesanggupan kau melepaskan kasut-kasut dosamu, kasut-kasut kebiasaanmu yang Tuhan tidak kehendaki. Melepaskan kasut itu tidak enak. Kadang-kadang sakit sekali. Anda pikir saya tidak punya kasut yang harus saya lepaskan? Aku pun juga punya kasut yang harus saya lepaskan. Dan melepaskan kasut itu sakit sekali. Sakit. Kasut kebiasaan. Kasut kesenangan di dalam jiwa dan daging kita. Itu sakit sekali. Tapi kalau engkau mencintai Tuhan, engkau melepaskannya. Anda seorang ibu bukan? Ibu tahu apa artinya kebutuhan? Kebutuhanmu adalah ketika anak-anakmu dicukupi. Engkau gak punya kebutuhan, anak-anakmu. Seorang ibu bisa bangun jam 2 pagi, jam 4. Kupas pisang, goreng pisang. Supaya anaknya bisa sekolah. Jelas, kebutuhan kita itu anak-anak kita. Ibu mengerti kan? Engkau gak punya kebutuhan kecuali anak-anakmu dipenuhi kebutuhannya. Itu kebutuhanmu. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia mati di kayu salib untuk kita. Itu kebutuhanku. Kebutuhan Tuhan. Saudara mengerti maksud saya? Bagaimana kita tidak merasa punya kebutuhan demi anak? Kita punya satu telur untuk anak makan. Kita makan hanya dengan garam anak kita supaya bisa makan telur. Itu ibu. Yesus lakukan itu untuk kita. Dia tidak mesti mati di kayu salib. Dia tidak perlu. Tapi dia melakukannya untuk kita. Itu kebutuhan kita. Anda tahu kalau anak yang baik, anak mulai besar, apa kebutuhan anak? Dia ingin lihat orang tuanya dicukupi. Dia ingin melihat orang tuanya punya rumah. Orang tuanya bisa tenang di hari tuanya, menyenangi orang tua.
Bahkan ketika dia mau menikah pun dia bawa pasangannya kepada mama berkata, "Mama setuju nggak dengan orang ini?" "Ya terserah nak, ini kan kamu yang nikah." "Enggak mam, aku menikah juga untuk mama. Mama mesti bahagia apa yang saya lakukan. Karena mama sudah melakukan banyak untukku. Itu anak yang baik." Tuhan Yesus melakukannya untuk kita. Lalu apa yang kita lakukan untuk Tuhan? Hanya satu. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Lepaskan kasut. Supaya engkau jangan melukai hati Bapa di surga. Anak yang baik ketika mulai bisa mencari nafkah, dia beli mobil bukan untuk dirinya, dia berikan untuk mama papanya. Dia bisa beli rumah, dia berikan rumah untuk mama papanya dulu. Dia bisa menikah dengan siapa saja, tapi dia bawa pasangannya kepada orang tua berkata, "Mama setuju nggak dengan pria ini atau dengan wanita ini?" Itu anak yang baik. Tuhan tidak menuntut apa-apa. Dia sudah mati di kayu salib bagi kita. Dia hanya ingin engkau melepaskan kasutmu, supaya engkau bisa menyenangkan hati Bapa di surga. Tuhan Yesus punya perasaan. Tidak berlebihan, Tuhan Yesus punya perasaan. Dia juga ingin membahagiakan hati Bapa. Yesus telah membahagiakan hati Bapa. Ketika Bapa berkata, "Ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Dan ketika saudara dan saya menyenangkan hati Bapa, Yesus dipuaskan karena kita ikut Yesus. Yesus bisa berkata, "Aku senang karena engkau telah ikut jejakku. Aku bisa memuaskan hati Bapa di surga." Memuaskan hati Bapa. Menyenangkan hati Bapa. Itu menyenangkan hati Tuhan Yesus. Apakah bisa, Pak? Firman Tuhan mengatakan Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Itu berarti Dia yang memulai dan kemudian kita ikut jejaknya. Yesus punya perasaan. Kita mau senangkan hati Tuhan Yesus dengan menanggalkan kasut-kasut yang Tuhan tidak berkenan. Dan jangan pernah merasa puas telah menanggalkan 1-2 kasut. Semua kasut-kasut yang bisa kita kenakan harus kita tanggalkan dan kita menyenangkan hati Dia. Haleluya! Tapi mungkin ada di antara saudara yang tidak pernah mengerti hal ini. Menyenangkan Tuhan apa? Sebab yang dia tahu selama ini Tuhan itu ajaib, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu mau memberkati, lalu saudara hanya mau diberi tapi tidak pernah peduli perasaan Tuhan. Suatu hari ketika saudara berhadapan dengan Bapa di surga, dan saudara akan menyaksikan Tuhan Yesus duduk di atas tahta kemuliaannya. Saudara akan sangat menyesal kalau saudara tidak menyenangkan dan membahagiakan Dia. Menyenangkan, membahagiakan Tuhan Yesus itu kehormatan. Jangan kita anggap itu sebagai kewajiban, tetapi harus sebagai kebutuhan. Seperti seorang ibu yang berjuang begitu rupa untuk anak-anaknya. Bagi ibu itu kebutuhan. Itu kebutuhan. Dia dagang di pasar, dia menghadapi preman-preman pasar. Itu kebutuhan. Kebutuhan anaknya, bukan kebutuhan dirinya. Demikian pula sebagai anak-anak yang mengerti kebaikan orang tua. Ketika anak sudah mulai bisa mencari nafkah, bekerja. Ia bekerja, dia menikah.
dia juga mau melakukan itu untuk orang tuanya. Itu baru anak yang baik. Dan ingat dulu, orang tua kita menikah tanpa pacaran. Opa oma kita yang menikahkan anak-anak mereka. Dan anak-anak mereka nurut saja dan bahagia juga. Anak-anak nurut saja. Nggak ada tuh kepikiran untuk berkata tidak. Nurut. Karena berhutang. Berhutang. Merasa berhutang. Bukan kewajiban tapi kebutuhan. Jadi kalau kalian siswa sekolah yang rajin dan giat, itu mestinya bukan sekedar kewajiban, kebutuhan untukmu. Dan untuk suatu hari kau balas kebaikan orang tua. Demikian pula kita. Kalau sekarang kita hidup, kita bekerja, kita melakukan segala sesuatu. Kita lakukan itu untuk Tuhan. Saudara masing-masing berdoa. Saya sudah melihat air mata yang berlinang-linang. Hati yang pecah. Pria-pria yang bertobat. Wanita-wanita, ibu-ibu yang bertobat. Pasenaus. Jangan malu ketika air matamu tumpah dan engkau mulai terisak-isak. Engkau melakukan bukan untuk manusia, engkau melakukan di hadapan Tuhan. Biar air matamu menjadi persembahan di hadapan Allah. Tangismu terdengar di hadapan Bapa di surga. Tangis pertobatan. Engkau yang sekarang hidup dalam dosa, dengar suara Bapa di surga. Pulang anakku, pulang anakku. Dan kau katakan, aku pulang Tuhan, aku pulang. Maresanios, rasakan kuasa Tuhan ini mengalir. Rasakan kuasa Tuhan ini mengalir. Kau sudah lama ikut Tuhan. Banyak yang sudah engkau kerjakan. Kerjakan terus dan tetap pertahankan kasih yang mula-mula. Maretosimos, Martakulim, Tanderos Kambani Kasea. Biar Tuhan membuat engkau setia terus anakku. Kau sudah beberapa kali dalam bahaya, tapi Tuhan melewatkan kamu dari masalah-masalah berat. Oh haleluya, karena Tuhan sayang. Marsonikis itu makina lambar nokatosia. Tuhanku tolong anakku. Biar Tuhan memulihkan engkau dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh pulih. Oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Sembuh dalam nama Yesus. Sempurna kembali. Oleh kuasa bilur Tuhan. Oleh kuasa bilur Yesus Kristus. Oleh kuasa Elohim Yahweh. Dalam nama Yesus Kristus. Sembuh. Martalokosi. Imatolasani kola matoraki. Hantora mase. Konari kola bosanda makarete. Hutika. Sonda makala matasi komatalaman. Angkat. Atore masi. Sembuh. Angkat. Terus. Sembuh oleh kuasa Tuhan. Sembuh oleh kuasa Tuhan. Sembuh. Oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus sembuh. Matokelam sembuh. Dalam nama Yesus Kristus sembuh. Sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus. Sembuh. Angkat. Sembuh. Dicipta ulang lagi tubuh ini. Sembuh oleh kuasa darah Yesus Kristus. Makoto lagi. Matolasena. Remakato. Lamotasena. Aku goncang, aku luruskan kembali dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Allah mengobati luka hatimu. Semanakam. Rimasiki matoposkia. Sembuh oleh kuasa bilur Yesus. Semarage.
kita memasuki hari yang baru ke depan. Kebangunan rohani luar biasa. Kita tidak lagi aneh-aneh yang boten-boten, macam-macam. Kita hanya mau simple saja, berkemas-kemas pulang ke surga, hidup dalam kekudusan dan kesucian. Bapa di surga jamah Tomarasinos Ben. Puji Tuhan, ada orang-orang yang hari ini dipulihkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Siapa yang mau dilepaskan dari ikatan kuasa-kuasa gelap, angkat tanganmu. Yang pertama, aku ikat semua roh-roh materialistis yang merusak pikiran, jiwamu. Aku ikat dalam nama Yesus Kristus. Roh materialistis, aku ikat, aku lumpuhkan dalam hidup orang percaya ini. Aku ikat roh pemberontakan kepada orang tua. Nebesako, tamalasin, aku ikat dalam nama Yesus. Aku tolak keluar. Rasakan, aku bakar roh perzinahan, roh perselingkuhan, roh najis, roh cabul, roh pelacuran, roh ketidaksetiaan. Aku ikat. Angkat tangan, serius, aku bakar sekarang dengan api dari sorga yang aku minta kepada Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, aku lepaskan engkau dari semua ikatan ini. Malaikat-malaikat yang kudus Bapa hadirkan. Cabut, 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 buang, keluarkan dalam nama Yesus. Stanogis, keluarkan. Saudara mulai mual, keluarkan, tumpahkan. Keluar dalam nama Yesus. Yang mual, limpahkan keluar. Tumpahkan keluar dalam nama Yesus. Roh perzinahan, roh perselingkuhan, roh ketidaksetiaan, roh cabul, roh najis, keluar. Tumpahkan, tumpahkan. Anda mual, Anda akan merasa mual. Tumpahkan dalam nama Yesus. Anda akan merasa mual, tumpahkan. Keluarkan ludahmu. Taskemoso, narbetoso, hatikosi. Aku bakar. Pasti Anda merasa mual. Tumpahkan, tumpahkan dalam nama Yesus. Tumpahkan dalam nama Yesus. Roh kebencian, roh dendam, roh tidak mengampuni. Siap. Saudara akan merasa dibakar. Dalam nama Yesus Kristus. Roh kebencian, roh dendam, aku ikat. Aku bakar. Keluar. Cabut. Cabut. Roh tidak mengampuni, keluar, cabut. Rasakan, Anda akan merasa mual. Anda akan merasa mual. Keluar, keluarkan, gak apa-apa, batuk-batuk. Anda akan merasa batuk-batuk, mual. Keluarkan dalam nama Yesus. Samoresen kota musika motapase. Narbala kusi. Keluarkan, keluarkan. Anda akan batuk-batuk, Anda akan mual. Anda akan merasa mau bernafas panjang. Keluarkan dalam nama Yesus. Saya sudah mendengar batuk-batuk, batuk-batuk. Ini bukan batuk biasa, ini pelepasan. Keluarkan dalam nama Yesus. Pasino kota pesando. Tantarno kipur sindo lama senda. Muntahkan, muntahkan. Sindoka. Sindoka. Terus, terus. Keluarkan, keluarkan dalam nama Yesus. Pasti Anda merasa mual, Anda mau muntah. Terima kasih lom. Anda akan batuk-batuk, akan muntah. Rana masigom. Roh kebencian, roh dendam, roh sakit hati, roh tidak mengampuni. Aku ikat kamu setan. Aku bakar kamu dengan api dari surga. Kamu rasakan ini. Aku bakar. Aku perintahkan keluar dari kehidupan anak-anak Allah. Sebab tidak mengampuni membuat orang tidak terampuni. Stakosi. Keluarkan. Cabut.
Ya, terus Anda merasa batuk-batuk, keluarkan. Anda merasa mau muntah, keluarkan. Anda rata-rata pakai masker, muntahkan di dalam masker dulu. Mas tandiko siko mapeta kalau makan dino sandi mam. Terus. Saya cabut dalam nama Yesus, cabut. Anda pakai masker rata-rata, muntahkan di dalam masker nggak apa-apa. Kau Nisa, itu bukan kotoran, pasti hanya ludah saja. Sandoneta seku matola pitu nama seka. Kepahitan cabut. Aku cabut. Keluar. Aku perintahkan cabut. Buang. Samosike. Haleluya. Udah. Sekarang angkat dua tanganmu. Mestinya tak lagi kuingini. Angkat tanganmu. Roh Kudus mengalir. Saya akan minta Roh Kudus mengalir. Keinginan Bapa segalanya. Angkat tangan. Mengalirlah Roh Kudus. Basyam, mengalirlah Roh Kudus. Hati-hati yang luka, yang Tuhan telah lepaskan hari ini, diisi Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus turun mengalir, Roh Kudus penuhi, Roh Kudus mengalir, Roh Kudus penuhi. Damai sejahtera Allah turun atas saudara dalam nama Yesus Kristus. Amin.